Bangga bersarung mangga. At-targhibu fi shaumi Sya'bana wa fadli lailati nisfihi. Himbauan untuk puasa bulan Sya'ban, Sya'ban seutuhnya. Kemudian dan keutamaan malam nisfu Sya'ban. Ada malam nisfu Sya'ban yang selama ini sudah biasa diagungkan oleh kaum muslimin, khususnya negeri kita, biarpun biasanya memang ada hal-hal yang muncul dari sebagian orang, memang kerjaannya kalau tidak bikin usil, nggak ruwet, nggak enak kayaknya. Ada memang, wah ini bid'ah, ini dan sebagainya. Ya biarkan mereka. Memang kerjaannya semacam itu. Sementara ulama hampir sepakat 4 madhab semuanya, nisfu Sya'ban adalah hari istimewa, malam istimewa. Kita sebutkan nanti riwayat-riwayatnya. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, semoga Allah memberikan keridhaan pada Siti Aisyah, kana anna Nabi, beliau bercerita, anna Nabi, sungguhnya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yasumu Sya'bana kullah. Nabi berpuasa di bulan Sya'ban semuanya. Berpuasa di bulan Sya'ban. Qalat, Siti Aisyah bertanya, qultu ya Rasulullah, ahabbu syuhuri ilaika an tasumah Sya'ban? Apakah bulan yang paling kau senangi untuk berpuasa bulan Sya'ban? Karena saya lihat kok Nabi kok, kamu paling senang ya puasa di Sya'ban gitu. Ya Rasulullah, engkau paling suka puasa bulan Sya'ban ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi. Qala, innallaha yaktubu ala kulli nafasin ala kulli nafsin kullu nafsin maniyatahu. Ini kayaknya tagnya salah, itu bukan mayit. Maniyatahu ini ajalnya, maniyah ini maitatin ya, ala kulli nafsin maitatin, bukan maniyatahu. Maniyah itu adalah ajal. Salah ketik, bukan salahnya Imam Ibnu Hajar yang nulis, ketik yang nyetak salah. Allah telah menentukan setiap yang bernyawa ajalnya ditentukan tilkas sanata, di tahun seperti itu, tahun ini, di hari itu, di Sya'ban ini. Jadi setiap tahun ditentukan ajalnya. Allah menentukan ajalnya orang. Fa uhibbu ayyatiyani ajali wa ana shaim. Dan aku pengen penentuan ajal itu waktu aku puasa. Hadis ini mungkin sebagian ulama menghimbau, biarpun Ibnu Hajar sendiri meriwayatkannya, beliau menjelaskan tidak perlu, artinya karena hadis ini tidak perlu dipegangi. Yang jelas tadi tentang Nabi berpuasa di bulan Sya'ban ini banyak riwayat sahih. Adapun masalah tentang ajal dicatat di bulan Sya'ban ini, hadis ini para ulama mengatakan ini hadis yang lemah, hadis yang tidak perlu banyak, maksudnya ya tidak perlu kita bingung dengan hadis ini, sehingga sebagian langsung meninggalkan hadis ini. Cuman beginilah Ibnu Hajar menyebutkannya, karena ada di ujungnya sesuai, biarpun di belakangnya nanti perlu penjelasan. Ujungnya adalah tentang puasa di bulan Sya'ban. Baik, tentang riwayat ini adalah boleh saja kita simpan, masih ada yang lebih jelas riwayatnya tentang Sya'ban, tentang baginda Nabi Muhammad SAW puasa. Dalam riwayat Muslim juga demikian. Yasumu Sya'ban kullah. Atau dalam riwayat paling banyak puasa di bulan Sya'ban. Dalam riwayat yang banyak tentang Sya'ban. Kemudian dari riwayat lain, Abi Daud qalat, Siti Aisyah berkata, kana habbu syuhuri ila Rasulillahi ayasumahu Sya'bana. Bulan yang paling disenangi untuk dipuasai oleh Nabi adalah bulan Sya'ban. Jadi Nabi senang sekali puasa di bulan Sya'ban. Tsumma yasiluhu bi Ramadan, kemudian disambung dengan bulan Ramadan. Disambung dengan bulan Ramadan. Kalau hadis ini dianggap hadis sahih. Jadi puasa Nabi. Ada masalah pencatatan ajal tadi, hadis itu adalah memang diperselisihkan. Baik. Jadi Nabi banyak puasa di bulan Sya'ban. Kemudian ada keutamaan tentang bulan Sya'ban disebutkan dalam satu riwayat. An Mu'ad bin Jabal, diriwayatkan dari Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Ani Nabi, dari bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala,
Nabi bersabda, yattali'ullahu ila jami'i khalqi. Allah melihat. Dan memang setiap saat Allah melihat. Cuman kalau dengan takbir khusus begini berarti melihat dengan pandangan khusus. Pandangan kasih, pandangan rahmat, pandangan pengampunan. Allah melihat dengan pandangan khusus kepada makhluknya. Kapan? Lailatan nisfi min Sya'ban, di setiap malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru, kemudian setelah itu Allah akan mengampuni li jami'i khalqihi, semua makhluknya. Kecuali 2 orang. Illa li musyrikin, kecuali orang yang menyekutukan Allah, yang tidak beriman kepada Allah. Ini dari orang di luar Islam jelas. Dalam keadaan apapun amalnya tidak diterima. Yang kedua adalah ini, golongan kaum muslimin. Musyakhin, orang yang punya dendam, benci kepada saudaranya. Allah mengerikan di saat Allah membagikan pengampunan, si pendendam yang terus sakit hati, capek hidupnya, ternyata juga tidak mendapatkan bagian pengampunan. Rugi sekali dengan dendam. Ini tentang puasa bulan Sya'ban. Cuman ada, biasanya kalau ada puasa Sya'ban, tidak disebutkan di sini, tentang puasa setelah nisfu Sya'ban. Apakah boleh orang puasa setelah nisfu Sya'ban? Ada satu idzan tasafa Sya'ban fala tasumu, ya Nabi pernah menyebutkan dalam satu riwayat, idzan tasafa, jika Sya'ban sudah separuh maka kamu jangan berpuasa. Nah, ini ulama berbeda pendapat. Di dalam madhab kita Imam Syafi'i berpegang dengan hadis tersebut, makanya kalau nisfu Sya'ban, setelah nisfu Sya'ban enggak boleh berpuasa. Jumhur ulama madhab Syafi'i setelah nisfu Sya'ban haram berpuasa. Kecuali bagi orang yang ini, maksudnya enggak pernah puasa kok tiba-tiba ujuk-ujuk puasa di setelah nisfu Sya'ban, itu yang diharamkan. Berdasarkan hadis tadi. Kecuali bagi tuh perempuan yang punya utang, beresin. Enggak haram dia. Atau kita sambung dengan sebelum nisfu Sya'ban. Akhirnya tanggal 15-nya kita puasa, lalu kita sambungkan dengan setelah tanggal 15. Atau punya kebiasaan Senin Kemis, masuk nisfu Sya'ban pun boleh. Atau hari putih. Atau setelah itu disambung. Karena hari putih kan 13, 14, 15. Berarti kan nyambung setelah itu puasa setelahnya. Lah yang haram menurut mazhab Syafi'i yang ujuk-ujuk. Tiba-tiba. Cuma ini berbeda ulama. Dalam mazhab Syafi'i pun terjadi khilaf. Seperti dalam mazhab Syafi'i, Imam Rayani, mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya makruh saja. Nah, terlepas dari mazhab Syafi'i, di sana ada mazhab selain jumhur ulama mengatakan enggak ada kemakruhan kalau ingin puasa setelah nisfu Sya'ban. Sudahlah. Mungkin yang ya tinggal kebutuhan Anda seperti apa. Kalau Anda memang sedang puasa, ya puasa saja. Apalagi punya utang seperti itu. Kami hadirkan perbedaan para ulama tentunya ada dasar. Yang mengatakan tidak makruh, bahkan tidak haram, dan juga tidak makruh. Puasa setelah nisfu Sya'ban menganggap hadis tadi tidak benar. Dianggap hadis lemah. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam penjelasan kitab hadis beliau. Mengatakan bahasanya bagi yang mengatakan hadis itu tidak sah, maka mereka tidak mengatakan haram puasa nisfu Sya'ban. Ini perbedaan pendapat ulama di dalam hal masalah nisfu Sya'ban. Tidak usahlah kita ribut dengan perdebatan. Pertanyaannya, Anda puasa enggak? Gitu saja. Nanti ribut-ribut dok, enggak pernah puasa. Sebelum nisfu Sya'ban juga enggak, apalagi setelah nisfu Sya'ban. Utang-utangnya segera diberesin. Paling enggak, itu wawasan ilmu. Baik, kemudian. Masalah nisfu Sya'ban seperti itu, memang tidak ada di sini tentang hadis nisfu Sya'ban. Adapun malam nisfu Sya'ban, ya karena itu adalah hari mulia, hari istimewa, ya lakukan kebaikan-kebaikan di malam itu. Ada orang menambahkan zikir, sholat, dan lain sebagainya, ya demi mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala di malam mulia tersebut. At-targhib bisawmi thalatha ayyam min kulli syahrin siyama ayyamul bait. Himbauan puasa 3 hari dalam sebulan. Boleh dipilih kapan saja. Yang penting 3 hari dalam sebulan. Awal bulan 1 boleh, pertengahan 1, ujungnya 1 boleh. Atau ngambil hari putih. Hari putih itu hari yang rembulan benderang-benderangnya. 13, 14, 15.
Dalam riwayat pun 13, 14, 15. Tak taunya 13 yang nggak dapat, 14, 15, ya 16. Jadi gampang. Hanya sebaik-baik kita kalau bisa ya pas seperti yang disebutkan baginda. Kita baca dulu. An Abdullah bin Umar, an Abdullah bin Amr bin Al-As, dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, qala, beliau berkata, kalau Rasulullah SAW bersabda, "Shaumu thalathati ayyamin min kulli syahrin." Puasa 3 hari dalam 1 bulan. Kalau ada orang rutin setiap 1 bulan puasa 3 hari, itu menjadi kayak orang puasa saumud dahri, puasa sepanjang masa. Ingat, puasa terus-terusan adalah tidak diperkenankan. Antara mengharamkan dan makruhkan kalau orang hidupnya puasa tok. Hidupnya puasa tok. Kecuali memang untuk mengekang syahwat dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk mendapatkan keutamaan, memang yang utama adalah tidak harus selalu puasa. Mohon maaf, jangan dengan hawa nafsu sampai mohon maaf, ibunya pengen ngajak makan siang bersama tidak bisa, istrinya, anaknya nggak pernah merasakan makan siang bersama. Jangan-jangan Anda ini jadi hawa nafsu puasanya, mohon maaf. Ada loh ya orang, sampai istrinya tidak merasakan makan siang, anak-anaknya makan siang bersama. Ibunya memasakkan masakan enak pun juga puasa, mempertahankan gelar dia puasa terus menerus. Nah, ini. Ada pendidikan dari Nabi, dia puasa, sesaat puasa, saat tidak. Kecuali Ramadan dong. Indah, karena ada saat hidup kita bukan hanya dengan Allah saja. Dan Allah mengajarkan kita hidup baik dengan sesama loh ya. Hidup baik dengan sesama. Apalagi ibunda, anak-anak di rumah. Nah, ideal 3 hari, kalau mau ditambah Senin Kemis. Kenapa kok 3 hari itu seperti puasa seumur hidup? Ya karena apa? Nanti ada riwayat bahasanya, setiap satu kebaikan kan dilipat gandakan jadi 10. Berarti 1 hari seperti 10 hari. 10 hari kali 3 berapa? 30 hari. Berarti kayak puasa 1 bulan. 1 bulan berarti tiap hari puasa dong kayaknya. Gitu loh. Sudah makanya. Jadi perlu kita ini hidup dengan sesama harus kita perhatikan dong. Undangan walimah dan sebagainya. Masa undangan walimah datang, mohon maaf saya puasa. Wa anhu radhiyallahu taala anhu, dan dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As juga, anna Nabi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala lahu, berkata kepada Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As, "Balaghani annaka tasumun nahar." Aku dengar kau puasa terus. Hai Abdullah bin Amr. Taqumul laila, terus bangun malam, enggak sampai enggak istirahat. Fa taf'al, jangan begitu. Enggak boleh memaksakan seperti itu, puasa terus, malamnya bangun terus. Enggak ada istirahatnya. Fa inna li jasadika 'alaika haddan. Badanmu itu juga punya hak untuk kau perhatikan, harus istirahat loh ya. Subhanallah, indahnya beragama itu. Orang beragama yang sudah aneh-aneh pasti berat nanti. Beragama itu enak, indah. Nabi mengatakan jasadmu juga punya harus kamu perhatikan jasadmu, kesehatan dohirmu. Wali'ainaika 'alaika haddan, matamu juga punya hak yang harus kau perhatikan. Biar pejam sesaat, istirahat dong. Apalagi wa inna li zaujika 'alaika haddan, istrimu juga punya hak untuk kau senangkan. Bukan urusan hubungan suami istri saja. Makan bersama barangkali. Khusyuk itu adalah betul-betul ketulusan. Bukan mengkhusyuk biar dilihat orang. Wow. Sehingga kata Imam Ghazali akhirnya tampak mengerut-ngerutkan dahi sama mengurus-nguruskan badan sama memucat-mucatkan badan biar dilihat apa? Ahli bangun malam dan ahli puasa. Ini ada model begitu. Sementara orang ahli puasa yang dahsyat nggak ketahuan kalau dia puasa. Tetap seger. Ini dengan Allah kok pakai action dengan manusia ya. Bukan tidak boleh orang tampak. Memang ada orang tampak lemes. Boleh, memang dia puasa kemudian lemes. Pucat, bayar utang. Ya pucat ada. Tapi kalau dengan sengaja jangan dibilang orang, wah dia lebih. Sebenarnya riak halus. Makanya waktu Imam Ghazali bahas bab riak itu macam-macam orang riak itu. Memucat-mucatkan diri, jadi sengaja nggak makan.
Biar ketahuan kalau dia. Biar ngantuk lalu di kantor nanti dia pengen cerita sebetulnya. Cuman kalau cerita tahajudan kan ria. Cuman dia pura-pura ngantuk. Kamu kok ngantuk kenapa sih? Semalam tahajud saya kemalaman dok. Ya nih terus ngomong dia lapor. Sudah cerita. Subhanallah. Sudah biasa beribadah. Maka hakikat tadayun, maka kita perlu memahami. Cara beragama yang benar gimana? Ada kita punya catatan. Cara beragama yang benar. Nanti insya Allah ada. Ada orang beragama dengan hawa nafsu. Mungkin tampak ini. Biasa saja nyantai. Dengan Allah enak. Dengan manusia enak. Ini disebutkan. Sum aftir. Ente boleh puasa. Tapi kadang buka juga. Jangan terus-terusan puasa. Sum min kulli syahrin thalathata ayamin. Sudahlah ente puasa 3 hari dalam sebulan. Biar kerja ente juga maksimal. Fadzalika shaumud dahri. Maka itu sudah kayak puasa seumur hidup. Qultu ya Rasulullah inna bi quwwatan. Ya Rasulullah, saya itu kuat kok kecil banget cuma 3 hari. 3 hari kayaknya kurang ya Rasulullah, saya ini orangnya kuat. Ya Nabi melihat keadaannya dia kuat dikasih petunjuk ya sudah kalau begitu fasum soma Dawuda. Puasalah kayak puasanya Nabi Daud. Alaihissalam sum yauman puasa sehari, waftir yauman puasa berbuka sehari. Jadi masih ada kesempatan untuk makan bersama dan sebagainya. Dan aturannya pun jangan kenceng-kenceng amat loh. Anda ini puasa Daud, wah. Hari ini misalnya lagi puasa. Hari buka kan? Buka nih. Besok walimah ponakannya. Wah mempertahankan. Kan kemarin buka, berarti saya besok harus puasa. Kenapa ente pengantenan pas saya puasa? Ya buka pak. Kok bingung ente? Baru nanti diulang besok lagi puasanya. Jadi jangan kaku banget hitungannya. Kok kayak wajib harus begitu? Ini gambaran Nabi. Itu puasa Daud itu adalah puasa yang berat. Kenapa? Hari puasa ini, hari ini. Kalau ternyata nanti pas hari kita puasa, ibu kita datang ke rumah kita. Kita makan bersama. Ya besok puasanya, gitu saja. Termasuk ketemu Senin Kemis. Jangan, ini tidak bisa karena puasa Daud saya. Hari ini harus puasa. Ibumu datang, iya Umi kan puasa Daud, sayang dong. Sayang, ente tidak ngaji ente. Itu jangan nyeksa begitu. Sayang. Sayang dong sama uminya. Ibunya datang tidak perhatikan. Gara-gara alasan Daud. Ini yang paling banyak alasan puasa Daud. Karena seolah puasa Daud harus. Maksudnya puasa irama Daud begitu. Normalnya hari puasa besok tidak. Puasa tidak. Lah kalau terpaksa waktu puasa. Ada lemes gak mampu. Ya jangan puasa. Besok puasa lagi. Besok tidak. Besok lagi. Gitu loh. Puasa sunnah kok jadi wajib. Kan itu tetap sunnah. Nggak akan jadi wajib. Caranya itu rata-rata dibuat puasa sehari, besok buka, puasa sehari, besok buka, puasa begitu. Bahkan yaqulu ya laitani akhadtu birrukhsati muttafaqun alaih. Akhirnya Sayyidina Abdullah bin Amr bin As ini di masa tuanya rupanya fisiknya berubah. Sampai ngomong coba saya dengar Nabi dari dulu kan enak, sehat saya ini. Maksain puasa yang banyak-banyak, akhirnya fisiknya nggak terjaga, olahraganya menjadi nggak tepat. Akhirnya sudah begitu, kalau puasanya Sayyidina Abdullah bin Umar masih benar kayaknya. Sudah begitu lihat gara-gara puasa Anda males kan, siangnya males nggak olahraga. Habis itu makannya dua bakul. Habis itu langsung tidur, cepat tua ini. Ini puasa. Nah, diajak sepedaan malas. Ini alasannya puasa. Makannya banyak. Terus tidak gerak, ya Nabi tidak menghendaki seperti itu. Maka lebih baik nanti tahajud, oke, puasa sesaat tidak. Lagi nggak puasa, semangat olahraga, semangat ya menjaga kesehatan ya. Sengaja kami menggerakkan tentang menjaga kesehatan ya. Kalau Anda punya tempat kerja, itu hanya 1,5 kilo itu, kalau pakai motor Anda itu keterlaluan banget. Anda perlu jalan kaki atau pakai sepeda, biar ada keringat, agak sehat. Ada budaya negeri-negeri, kami lihat di beberapa ada sebagian negeri itu kok gayanya negeri sepeda. Sepeda itu biasa. Waktu kami pergi main ke mana? Ke Belanda waktu itu, orang sepedaan semuanya. Sepeda gede-gede bagus-bagus. Sepeda, memang model sepeda. Sepedahan, pagi-pagi sepeda. Tidak tahu masih ada, tidak sekarang. Seperti masih ada, ini dan belum lama banget kok. Sampai kita ngomong, itu sepedanya kok bisa dibungkus? Enggak, ada di Indonesia. Cuman kan mahal di Indonesia. Ya mungkin karena sudah biasa umum, jadi sepedanya bagus-bagus, kuat-kuat begitu. Dia biasa menjaga kesehatan.
Ya, maka jangan alasan gara-gara puasa malas. Ya, ini. Gara-gara puasa di kantor ngantuan. Ya, cari rezeki ngantuan. Jadi haram rezekimu nanti. Hanya jangan pakai hawa nafsu. Ini. Wa an Abi Dzarrin, dari Sayyidina Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma min kulli syahrin thalathata ayyamin, barang siapa puasa dalam setiap bulan 3 hari, fadzalika siyamud dahri, maka itu kayak puasa seumur hidup. Fa anzalallahu tasika dzalika fi kitabi, dan Allah menurunkan tentang ini dalam Al-Qur'an. Ada firman, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa melakukan satu kebaikan ternyata akan diberi 10 kali lipat. Ya kan, jadi 30 kayak bulan. Al-yaumu bi asrati ayyamin. Ini. Setiap hari adalah menjadi seperti 10 hari. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa lafdzuhu wa qala hasan. Nasa'i wa Sahawi bin Huzaimah. Fi riwayat Nasa'i, dan riwayat Imam Nasa'i, man shoma thalatha ayyamin kulli syahrin, barang siapa puasa 3 hari dalam setiap bulan, faqad tamma shaumu syahri, maka dia seperti puasa sebulan penuh. Au falahu shaumu dahri, maka dia mendapatkan pahalanya seperti orang yang puasa seumur hidup. Puasanya begitu seumur hidup. Untuk makan siang juga enak, olahraga, kerja. Yang benar. Kecuali memang ada orang, mohon maaf, ada maksud dia ghalabat, yakni gulman syahwatnya berlebihan, ingin dia melemah dan sebagainya, banyak. Boleh. Lain cerita itu. Idza sumta minasyahri thalathan fasum 13. Kalau kau ingin berpuasa, lah sekarang petunjuknya 3 hari dalam 1 bulan itu mana? Riwayat dari baginda, idza sumta minasyahri, ya udah sepakat, oke, kalau kamu ingin puasa 3 hari dalam sebulan itu sebetulnya bebas di hari kapan saja, cuman ada petunjuk dari Nabi yang lebih tepat. Fasum, maka puasalah engkau di hari 13, hari ke-13, wa 14, 14, wa 15, 15. Itu yang disebut dengan hari putih, hari terang benderangnya bulan. Wa Ibnu Umar, dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anna rajulan sa'ala Nabi, ada seorang laki-laki bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anis siyam, tentang puasa. Faqala, Nabi mengatakan, wa 'alaika bil bid, hendaknya engkau puasa hari putih. Thalathata ayyamin min kulli syahrin, setiap 3 hari dalam sebulan, 3 hari dalam setiap bulan. Ini saja insyaallah, tinggal bagaimana kita mengamalkannya. Dalam mengamalkan ibadah tetap harus Anda gabungkan antara hubungan baik kepada Allah dan hubungan baik dengan sesama manusia. Wallahu a'lam bissawab. Bangga bersarung mangga. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.